Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi non-linear programming problem, di mana kelompok kami berjumlah 4 orang. Next, yaitu saya sendiri, Miftahul Surur As'ad, dengan NIM 09181034, lalu Andre Franklin Bakara dengan NIM 09181034, dengan NIM 09891010, lalu Leonardo Aris dengan NIM 09191037, lalu Bimo Hari Purnomo dengan NIM 09201010. Next. Yang pertama program non-linear 1, dengan metode minimisasi satu dimensi, yaitu dalam matematika pemrograman non-linear atau disingkat dengan NPL adalah proses pemecahan masalah optimasi di mana beberapa kendala atau fungsi tujuan non-linear. Bentuk umum dari masalah pemrograman non-linear adalah meminimalkan fungsi bernilai scalar f dari beberapa variabel x yang bergantung pada fungsi lain atau batas yang membatasi atau mendefinisikan nilai variabel. Kita dapat melihat bahwa pemrograman non-linear jika ekspresi untuk fungsi tujuan dan kendala cukup sederhana dalam hal variabel design, metode klasik optimasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Di sisi lain, jika masalah optimasi melibatkan fungsi tujuan atau kendala yang tidak dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari variabel desain atau yang terlalu rumit untuk dimanipulasi, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan metode analitik klasik, yaitu dalam metode ini minimalisasi satu dimensi ini terdapat beberapa metode. Yang pertama metode penghapusan, yang kedua metode interpolasi. Next. Yang pertama pencarian tak terbatas. Dalam sebagian besar masalah praktis, solusi optimal diketahui beberapa dalam batasan rentang variabel desain. Dalam beberapa kasus, kisaran ini dapat diketahui dan dikarenakan pencarian harus dilakukan tanpa batasan pada nilai variabel. Next. 1.2. Cari dengan ukuran langkah yang lebih cepat. Meskipun pencarian dengan ukuran langkah tetap tampaknya sangat sederhana, keterbatasan utamanya datang karena sifat wilayah yang tidak terbatas di mana minimum dapat berada. Misalnya, jika titik minimum untuk fungsi tertentu adalah x of t sama dengan 50.000, dan jika tidak ada pengetahuan tentang lokasi minimum, jika x1 dan s dipilih sebagai 0,0 dan 0,1, masing-masing kita harus mengevaluasi fungsi 5001 kali untuk menemukan titik minimum. Ini melibatkan sejumlah besar pekerjaan komputasi. Peningkatan yang jelas dapat dicari dengan meningkatkan ukuran langkah secara bertahap sampai titik minimum diberi tanda kurung. Metode sederhana terdiri dari menggandakan ukuran langkah selama langkah tersebut menghasilkan peningkatan fungsi tujuan. Beberapa yang lain perbaikan dari metode ini dapat dikembangkan. Salah satu kemungkinannya adalah mengurangi langkah panjang setelah mengurung optimal di x1-1, xi dengan memulai dari xi kurang 1 atau xi. Prosedur dasar dapat diterapkan dengan ukuran langkah yang lebih kecil. Prosedur ini dapat diulang sampai interval kurung menjadi cukup kecil. 2. Pencarian lengkap. Metode pencarian lengkap dapat digunakan untuk memecahkan masalah di mana interval dalam yang optimal diketahui berbohong adalah terbatas. Biarkan xs dan xf masing-masing menyatakan titik awal dan akhir interval ketidakpastian. Metode pencarian lengkap terdiri dari mengevaluasi fungsi tujuan pada jumlah yang telah ditentukan sampai sama titik spasi dalam interval xs, xf, dan mengurangi interval ketidakpastian menggunakan asumsi unimodalitas. Contoh soal pada pencarian lengkap. Tentukan minimum f, x, sama dengan dalam kurung x 1.5 dalam interval 0,0, 1.00 hingga dalam 10% dari nilai yang tepat. Solusi, jika titik tengah interval akhir ketidakpastian diambil sebagai perkiraan titik optimal, deviasi maksimum bisa 1/n ditambah 1 kali interval awal ketidakpastian. Jadi untuk menemukan optimal dalam 10% dari nilai yang tepat, kita harus memiliki rumus sebagai di bawah. 1/n tambah 1 lebih kecil sama dengan dari 1/10 atau n lebih besar sama dengan dari 9. Dengan mengambil n sama dengan 9, berikut adalah nilai fungsi yang bisa dihitung. Dengan mengambil n sama dengan 9,
Dari fungsi berikut dapat dihitung karena X7 sama dengan X8. Asumsi unimodalitas memberikan interval akhir ketidakpastian sebagai L9 sama dengan 0,7,0,8. Dengan mengambil titik tengahnya L9 yaitu 0,75 sebagai pendekatan untuk titik optimal, kami menemukan bahwa itu pada kenyataannya titik optimal yang sebenarnya. 3. Pencarian dikotomus. Metode pencarian lengkap adalah metode pencarian simultan di mana semua alih dilakukan sebelum penilaian dibuat mengenai lokasi titik optimal. Metode pencarian dikotomi serta Fibonacci dan metode bagian emas yang dibahas di bagian selanjutnya adalah metode pencarian sekuensial peluang di mana hasil eksperimen mempengaruhi lokasi eksperimen berikutnya percobaan. Dalam pencarian dikotomis, dua eksperimen ditempatkan sedekat mungkin pada pusat interval ketidakpastian berdasarkan nilai relatif dari tujuannya. 4. Metode interval halving. Dalam metode separuh interval, tepat setengah dari interval ketidakpastian saat ini dihapus di setiap tahap. Ini membutuhkan 3 percobaan pada tahap pertama dan 2 percobaan. Imen di setiap tahap berikutnya. Prosedurnya bisa dijelaskan dari cara berikut. 1. Bagilah interval awal ketidakpastian L0 sama dengan A, B menjadi 4 bagian yang sama dan beri label titik tengah X0 dan titik interval seperempat X1 dan X2. Yang kedua, evaluasi fungsi fx pada ketiga titik interior untuk memperoleh f1 sama dengan fx1 dan f0 sama dengan fx0 dan f2 sama dengan fx2. Yang ketiga, A. Jika f2 lebih besar daripada 0, lebih besar daripada f1, seperti ditunjukkan pada gambar 5.8a, hapus interval x0, B, beri label x1 dan x0 masing-masing sebagai x0 dan b baru, dan lanjutkan ke langkah 4. Yang B, jika f0 lebih besar daripada f2 dan lebih kecil daripada f1, seperti ditunjukkan pada gambar 5.8b, hapus interval A, x0, beri label x2 dan x0 masing-masing sebagai x0 dan A baru, dan lanjutkan ke langkah 4. Yang C, jika f1 lebih besar daripada 0 dan f2 lebih besar daripada 0, seperti ditunjukkan pada gambar 5.8c, hapus interval A, x1 dan x2, B. Beri label x1 dan x2 masing-masing sebagai A dan B baru, dan lanjutkan ke langkah 4. Yang keempat, uji apakah interval ketidakpastian baru L sama dengan B dikali A memenuhi kriteria konvergensi L, di mana adalah besaran kecil. Jika kriteria konvergensi terpenuhi, hentikan prosedur. Jika tidak, aturan L0 sama dengan L yang baru, dan lanjutkan ke langkah 1. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Leo. Metode Fibonacci. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, metode Fibonacci dapat digunakan untuk menemukan fungsi minimum satu variabel meskipun fungsi tidak kontinu. Metode ini sepertinya banyak lainnya metode eliminasi memiliki keterbatasan sebagai berikut. Interval awal ketidakpastian, di mana letak optimum harus diketahui. Kedua, fungsi yang sedang dioptimalkan harus unimodal pada interval awal ketidakpastian kotor. 3. Optimal tepat tidak ditemukan dalam metode ini. Hanya interval yang dikenal sebagai interval akhir ketidakpastian akan diketahui. Interval akhir ketidakpastian dapat dibuat sekecil yang diinginkan dengan menggunakan lebih banyak perhitungan. 4. Jumlah evaluasi fungsi akan digunakan dalam pencarian atau resolusi diperlukan harus ditentukan terlebih dahulu. Next. Metode bagian emas. Metode bagian emas sama dengan metode Fibonacci, kecuali dalam metode Fibonacci, metode jumlah total percobaan yang akan dilakukan harus ditentukan sebelumnya. Mulai perhitungan, padahal ini tidak diperlukan dalam metode bagian emas. Dalam metode Fibonacci, lokasi dari 2 percobaan pertama ditentukan oleh jumlah total percobaan N. Dalam metode bagian emas, kita mulai dengan asumsi bahwa kita akan melakukan sejumlah besar percobaan. Tentu saja jumlah total percobaan dapat diputuskan selama perhitungan. Next. Perbandingan metode eliminasi. Efisiensi metode eliminasi dapat diukur dengan rasio akhir dan interval awal ketidakpastian ln per LO. Nilai rasio ini tercapai dalam berbagai metode untuk sejumlah percobaan tertentu. N sama dengan 5 dan N sama dengan 10 adalah dibandingkan pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa metode Fibonacci adalah yang paling efisien. Metode ilmiah diikuti dengan metode bagian emas dalam mengurangi interval ketidakpastian. Pengamatan serupa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah
percobaan atau evaluasi fungsi yang diperlukan untuk mencapai akurasi tertentu dalam bagian metode. Next. Ya, selanjutnya kita masuk metode interpolasi. Metode interpolasi awalnya dikembangkan sebagai pencarian satu dimensi dalam teknik interpolasi multivariabel dan umumnya lebih efisien daripada pendekatan tipe Fibonacci. Tujuannya dari semua metode meminimalisasi satu dimensi. Next. Metode interpolasi kuadrat. Metode interpolasi kuadrat menggunakan nilai fungsi saja, makanya bermanfaat untuk meminimalkan lambda kalian dari fungsi fx yang diturunkan parsial sehubungnya dengan variabel x tidak sedia atau sulit dihitung. Metode ini menemukan panjang langkah meminimalkan keahlian dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, S vektor dinormalisasi sehingga langkah sama dengan 1 dapat diterima. Pada tahap kedua, F lambda didekati dengan fungsi kuadrat H lambda dan minimum. Dan dari H lambda ditemukan jika tidak cukup dengan minimum sebenarnya. Keahlian tahap ketiga adalah digunakan dalam ini fungsi kuadrat baru. Perbaikan H lambda sama dengan A plus B plus lambda plus C plus lambda kali 2 digunakan untuk perkiraan F lambda dan nilai baru dari tentukan. Prosedur ini dilanjutkan sampai sebuah yang cukup dekat dengan keahlian yang ditentukan. Metode interpolasi kubik. Metode interpolasi kubik menemukan panjang langkah meminimalkan keahlian dalam 4 tahap. Tahap pertama, menormalkan vektor S sehingga ukuran langkah sama dengan 1 dapat diterima. Tahap kedua, menetapkan batas keahlian. Dan tahap ketiga, mencari nilai mendekati F lambda dengan polinomial kubik H lambda ditentukan. Di tahap ketiga tidak dapat memenuhi kriteria konfigurasi yang ditentukan polinomial kubik dipasangkan kembali dalam tahap keempat. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bimo. Metode akar langsung. Kondisi yang diperlukan untuk F lambda memiliki minimum keahlian apakah itu F lambda sama dengan 0. Metode akar langsung mencari akar atau solusi dari persamaan F lambda sama dengan 0. Berikut metodenya. Next. Metode Newton pertimbangkan pendekatan kuadrat dari fungsi F lambda pada I menggunakan ekspansi dari Taylor seperti berikut ini. Dengan menetapkan turunan dari persamaan di atas sama dengan 0, untuk F lambda minimum kita peroleh F aksen lambda sama dengan F aksen lambda I tambah F aksen lambda I buka kurung lambda dikurang lambda I sama dengan 0. Jika I menunjukkan aproksimasi ke minimum F lambda, rumus di atas dapat disusun ulang untuk mendapatkan aproksimasi yang ditingkatkan sebagai berikut. Next. Jika metode Newton persamaan di atas setara dengan menggunakan pendekatan kuadrat untuk fungsi F lambda dan menerapkan kondisi yang diperlukan. Proses iteratif yang diberikan oleh persamaan di atas dapat diasumsikan konvergen ketika turunan F lambda I tambah 1 mendekati 0, di mana E adalah besaran kecil. Proses konvergensi metode ini ditunjukkan secara grafis pada gambar di samping, di mana A konvergens dan B divergensi umumnya berarti dua hal bergerak terpisah, sementara konvergensi menyiratkan bahwa dua kekuatan. Di sini ada soal yaitu solusi MATLAB satu dimensi masalah minimasi. Solusi dari masalah minimasi satu dimensi menggunakan program MATLAB diilustrasikan dengan contoh berikut. Tentukan minimum dari fungsi berikut yaitu fx sama dengan 0,65 dikurang 0,75 per 1 tambah x kuadrat dikurang 0,65x tan min 1 kuadrat tan min 1 dalam kurung 1 per x. Itu solusinya. Step 1 itu bisa dilihat ini ada menghasilkan f ini ya. Step 2 nya itu menghasilkan x rival ini. Nah, untuk F-nya sendiri menghasilkan 0,4809 dengan eval sama dengan min 0,3100. Next. Untuk soal ini tadi di atas sudah dibahas. Kemudian next. Ini adalah referensi dan daftar pustakanya. Baik, berikut dari kelompok 5 dengan mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.